Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang saya hormati, alhamdulillah malam hari ini kita berjumpa kembali dalam mocapat syafaat dalam suasana yang sehat. Lebih dari itu bahkan saya berharap teman-teman semua makin sehat, tambah sehat meskipun dalam keadaan yang masih serba belum menentu ini. Mudah-mudahan semua tidak ada masalah apapun, semuanya sehat. Sebagaimana tadi Mbah Nun sudah sampaikan, beberapa hal yang dititipkan kepada saya, dan itu di awal ini ingin kita sharingkan ke teman-teman. Beberapa hal yang sebenarnya bisa kita mulai dari menyadari bahwa sesungguhnya dengan seiring kemajuan atau perkembangan zaman peradaban kita ini mencapai banyak hal, teknologi, kebudayaan dan lain sebagainya. Namun demikian kita juga melihat bahwa bersamaan dengan itu tantangan-tantangan juga muncul, terutama tantangan yang berkaitan dengan diri kita sebagai manusia. Apakah kita ini sebagai manusia itu cukup berkualitas dalam mendayagunakan kemajuan-kemajuan itu, memanfaatkannya dan lain sebagainya. Monggo Gus mereka. The point-nya tuh seperti ini. Misalnya kita sekarang ini lagi berkumpul dan acara ini direkam, kemudian nanti ditayangkan melalui YouTube, ya, media sosial YouTube, dengan niat kita berbagi hal-hal yang baik, kegembiraan, ilmu dan lain sebagainya. Kemudian nanti bisa saja ada orang, entah di antara kita atau siapapun, itu mengupload, misalnya mengambil dari video kita misalnya, ya. Itu nanti dengan berbagai macam bentuk atau turunan gitu, ya. Intinya ikut mengambil dari kita gitu. Dalam mutasi virus kalau istilah beliau. Jadi misalnya video kita yang sudah jelas ada logonya itu atau official begitu, itu diambil, ditayangkan. Nanti ada lagi misalnya diambil sebagian kemudian dijuduli sing apa ngono iki jenenge? Ya, yang bikin heboh, yang bikin viral, kemudian nanti otomatis itu bisa menyesatkan, bisa membelokkan, membiaskan dan sejenisnya. Kemudian juga ada misalnya diambil sebagian video itu lalu ditempelke sama penggalan video yang lain seakan-akan itu adep-adepan begitu, ya. Padahal kan tidak. Dan macam-macam, termasuk nanti bisa aja yang diambil itu hanya audionya. Gitu kan, nanti gambarnya dia apa dan lain seterusnya. Nah itu kita pingin denger tuh loh, dari teman-teman. Misalnya teman-teman ngelihat kayak gitu tuh, piye rasane ngono kuwi. Kira-kira seperti itu. Nanti Mas Angga ikut membantu kita. Mas sini aja Mas. Oke. Nah itu satu hal yang mudah-mudahan itu bisa menjadi refleksi kita bercermin dan syukur-syukur kita bisa punya beberapa pemahaman kudune kepiye kan gitu. Monggo, saya pikir mungkin sudah bisa saya buka kesempatan buat teman-teman. Kalau boleh ya, saya kan punya teori mengenai cekung cembung cekung atau cembung cekung cembung. Oh, okay. Jadi kalau kita bikin diskusi atau kita bikin tulisan atau kita bergaul itu sebenarnya kita tentukan keberangkatannya mikro apa makro. Kalau mikro kita harus melebar ke makro, tapi harus mengerucut kembali ke mikro. Tapi kalau awalnya itu makro, kita harus menemukan mikronya, kemudian melebar kembali ke makro. Jadi sebelum kita ke mikro kejahatan medsos dan silaturahmi ini, saya mohon izin untuk apa yang terjadi di Kadipuro bulan terakhir ini sebenarnya ada beberapa update untuk para jamaah sekalian. Jadi kita ada sempat diskusi dengan Kepala Rumah Sakit Tulungagung yaitu Dr. Supriyanto. Ya, yang kesimpulannya sebenarnya mungkin beberapa hal ya. Satu, bahwa sesungguhnya ada disinformasi
ada ketidaktepatan informasi soal corona, ada ketidaktepatan pemahaman mengenai corona, dan ada ketidaktepatan penanganan terhadap corona, kan kira-kira gitu ya. Nah, kalau ketidaktepatan informasi itu adalah tidak ada keseimbangan antara stigma-stigma yang menyiksa masyarakat dengan objektivitas tentang virus itu sendiri, dengan pemandangan yang mungkin lebih ke belakang dan ke depan. Karena kita pernah punya virus Spanyol yang berlangsung sampai 6 tahun dan seterusnya. Kemudian ketidaktepatan atau kemelesetan pemahaman terhadap corona juga sedemikian rupa. Kemudian ini berakibat pada ketidaktepatan penanganan. Jadi misalnya ada satu contoh, jadi saiki yang berita gembira adalah kalau ternyata jumlah orang terpapar corona sangat sedikit, itu gembira. Tapi yang menyedihkan adalah kalau jumlahnya ternyata banyak. Nah, dari mana sesuatu itu disimpulkan ternyata sedikit atau ternyata banyak? Ini berita gembira atau berita duka? Ternyata hubungannya sama teknologi penanganannya. Nah, jadi teman sekalian, itu salah satu yang kita terima dari diskusi dengan Dr. Bri di sini. Sekarang Presiden mau ambil takaran yang berapa? Kalau sekarang Anda misalnya Anda kuliah, ya Anda kuliah atau Anda kerja. Anda kerja itu takarannya sak kilogram, apa sak kuintal, apa sak ton. Kalau bahasa Jepangnya apa ya? Pokoknya iki urusan tuku rokok, pora tuku rokok, sijine urip apa mati. Itu kan ada dua takaran, ada dua bobot. Nah, saya bilang bobotnya presiden itu apa? Dia menjadi presiden itu karier saja dan bagaimana selamat sampai akhir jabatan, ataukah dia melihat itu dengan bobot yang lebih berat, lebih besar, bahwa ini adalah sebuah peluang untuk membangun sejarah, peluang untuk bikin sejarah, peluang untuk bikin fenomenologi zaman dan seterusnya. Nah, itu salah satu yang terkandung sebenarnya di dalam tulisan itu. Kemudian kita katakan bahwa ini adalah peluang yang terbaik bagi Indonesia untuk melakukan yang bulan lalu kita ngomongkan restart itu, hard reset itu. Ini peluang yang sangat baik. Jadi kita, ibarat kita itu demam, jangan 100% sibuk dengan demam kita, tapi mending kue dondom-dondom apa resik-resik sepatu apa sembayang apa gitu loh. Jadi kita jangan tertekan 100% oleh yang sedang kita derita. Kita harus menciptakan ruang kreativitas, kita harus menciptakan ruang ijtihad, kita harus menciptakan ruang-ruang yang bisa membuat kita punya laba sejarah. Nah, itu saya coba kemukakan, meskipun saya tahu semua yang saya omongkan itu belum tentu ada gunanya, dan saya kira saya optimis itu tidak ada gunanya. Ya. Optimisme saya seperti itu, dan saya tidak ada masalah. Jadi misalnya aku ngomong ke tok kue iki jane Sekti Mandraguna lho, tok kowe duwe aji-aji Lembu Sekilan duwe, kowe Bojro Geni kowe yang duwe, kowe Tameng Wojo yang duwe. Saya umumkan ke desa bahwa Tanto itu adalah orang yang Sakti Mandraguna dengan aji-aji yang bermacam-macam. Tapi kemudian ketika suatu hari tidak terbukti bahwa dia punya aji-aji itu, ternyata di bacok ya kena ya toh, ya getien jebul ora duwe Lembu Sekilan sak piturute, maka masyarakat akan tahu bahwa ternyata dia memang tidak sakti. Nah, saya nulis itu sebenarnya hanya untuk mengatakan bahwa lu nek cen kowe pemimpin sing tenanan sing arep gawe sejarah, ya saiki iki peluang yang sangat strategis untuk menciptakan sesuatu. Restart kita jangan hanya restart menjadi ekor dari globalisasi, karena seluruh masyarakat global juga sedang melakukan restart. Ya, tapi kita harus menemukan diri kita kembali, kita harus menemukan keindonesiaan kita kembali di segala bidang. Malam ini kita ngomong mengenai kejahatan medsos. Itu pun dibatasi kejahatan yang menimpa kita. Kan saiki iso wae kowe saiki ngerekam, ora perlu video, ngerekam audio tok ya iso, sesuk kowe tekan ngomah kowe ngedit, kok kayak gambar gunung, kok kayak gambar masa, kok kayak gambar apa, njur ana swaraku, njur kok kayak judul sing medeni ngono kae. Kan gitu masalahnya kan gitu. Nah, itu yang Kawat Mbak Nun apa? Iya. Update terbaru hari ini. Mbah Nun apa sama Megawati sama apa ya jenenge iki anak.
Ya, viral gitu ya dan seterusnya ya. Viral kok ngarani dewe. Viral itu kan output dari sebuah tayangan, bukan viral itu judul tayangan. Kuwi padha karo buku ning Gramedia bestseller. Yo nek bestseller ki ya ora ditulis ning bukune no. Bestseller itu kan hasil setelah ada proses penjualan sekian bulan dan seterusnya. Oke, jadi dari situlah kemudian kita berpikir untuk lebih agak mengerucut sedikit. Malam ini kita tidak bicara terlalu luas, kita hanya mudoroso penderitaan kita yang menjadi korban kejahatan medsos itu. Nah, saya bukan pembicara utama soal ini, kita minta Angga, kita minta Pak Tup, kita minta semua teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika berbicara soal medsos, saya langsung terbayang bahwa medsos itu kan hari ini banyak yang melabeli negatif. Akan tetapi ketika kita mau jujur melihat, sebenarnya medsos itu semata-mata dia sekadar alat, mesin. Atau dalam level advance-nya yang lebih kompleks, dia multi tools. Seperti pisau lipat itu yang ada fitur gunting, fitur obeng atau bor pelubang, itu kan semacam itu. Yang membuatnya bernilai tertentu menjadi alat yang produktif dalam tanda kutip baik atau yang tidak gitu, justru para penggunanya. Sebenarnya kita bisa melihat bagaimana kecenderungan atau mentalitas suatu populasi masyarakat itu dari bagaimana mereka menggunakan medsos itu, untuk apa kebanyakan. Hari ini ketika kita membahas bagaimana medsos, konten-konten di medsos itu yang kemudian banyak yang menyerang kita, MAI ya, entah lewat bullying atau lewat konten-konten yang difabrikasi sedemikian rupa sehingga kita banyak yang diadu-adu domba gitu, mencerminkan bagaimana banyak orang itu masih punya mob mentality, mentalitas gerombolan gitu. Karena mereka bisa tak tampak, bisa pakai nama apa saja, pakai topeng gitu, sehingga yang keluar aslinya. Ya, mau berbuat jahat ya los, mau berbuat apapun udah tanpa filter apapun di situ. Itu Mas Helmi ketika untuk mengawali medsos itu gimana ya? Ya, tadi contoh yang saya sebut di awal itu spesifik misalnya ke video atau ke YouTube gitu ya. Video. Terus kemudian ada contoh kasus orang mengupload tayangan kita. Ketika nanti misalnya mereka dikejar itu alasannya saya tuh ingin ikut membagikan nilai-nilai kan kayak gitu. Aku kira-kira bagaimana memahami fenomena seperti ini? Saya interupsi. Saya kira yang kita perlukan tahap pertama itu pendataan dulu, analisisnya nanti dulu, sikap juga nanti dulu. Jadi opo itu kejahatan iki bentuke piye wae gitu loh. Yang menimpa kita selama ini. Bentuknya apa saja. Baru nanti kita analisis, baru kita sikapi kan begitu. Iya, Mbak Nun. Menurut sependek pengetahuan saya selama ini ada dua motifnya kurang lebih. Satu itu berbentuk fitnah. Yang kedua itu adu domba. Tadi adu dibenturkan gitu. Modalnya bisa melalui apa yang sudah sama-sama kita ketahui, sop buntut. Diambil buntutnya saja atau kakinya atau apanya. Pokoknya yang parsial, cuman bagian-bagian kecil dari sebuah tayangan utuh video ini kemudian dimasak, digoreng-goreng bisa menjadi dua produk. Satu produk fitnah, kita disangkakan atau digiring, diramu-ramu digiring ke arah sesuatu seperti mendukung pihak A, pihak B atau macam-macam seperti itu. Kemudian yang kedua, adu domba, kita dilawan-lawankan, diversus-versuskan begitu. Misalnya Simbah dikatakan terbaru hari ini, geger atau heboh, Cak Nun VS ini, debat tentang apa, padahal itu sama sekali nggak berbunyi seperti itu kontennya. Cuma dia memotong sebuah video rekaman yang entah kapan harinya enggak dia sebutkan juga, kemudian disambung-sambungkan dengan fitur editing dengan konten yang lain yang itu menurut dia sesuai dengan apa yang ingin dia bikinkan narasinya begitu. Dua hal itu yang paling sering muncul sebagai pola-pola dalam serangan di medsos. Ngoten Mbah Nun.
bentuknya ada yang seperti yang dibilang Angga, ada yang seseorang ambil tulisan saya satu alinea terus diterus ke DW, terus endingnya M. Hayanun Najib, ya kan itu. Atau kalimat saya dipotong, diambil buntutnya, kan begitu. Nah itu aplikasinya apakah itu literer saja, ataukah auditif, ataukah juga audiovisual, itu soal variasi bentuk. Tapi intinya adalah istilah kita di Kadipiro sop buntut kan gitu kan. Jadi ada manipulasi, ada eksploitasi. Baru itu motifnya apa kira-kira Mas Angga? Yang pernah saya dekati secara langsung, saya kontak lewat personal message itu, private message itu di DM, direct message juga. Ada yang sampai bloko pados nafkah Mbah Nun, cari uang. Loh Mas, ini kan videonya sudah dibilang jangan ditampilkan. Atau Mas ini kok dipotong Mas, nggak utuh, dan videonya dijuduli dengan sesuatu yang misleading, yang mengarahkan ke sesuatu yang bukan itu sesungguhnya. Mbok nyuwun tulung ini diturunkan atau dihapus dari channelnya. Sampai ada yang bilang, ngapunten Mas, saya minta waktu sebentar karena ini sudah kadung dipasangi AdSense iklan Mbah Nun. Saya minta waktu sebentar supaya ini terkumpul dulu uangnya, saya butuh makan. Ada yang seperti itu. Ada juga yang dia nggak peduli, nggak mau menjawab, itu banyak juga. Kemudian yang ketika saya tanya motifnya apa, kenapa, begitu gitu. Yang lain memang itu didesain oleh sekelompok orang yang jadi menghendaki, ada motif nafkah karena kemiskinan. Terus ada motif politis, ada juga misalnya untuk kepuasan kelompok menghantam kelompok lain atau dan seterusnya. Kita paling sering dijadikan palu untuk menghantam berbagai macam kalangan, baik yang sedang berkuasa maupun yang sedang tidak berkuasa. Itu sering kita temui terutama di Twitter melalui hashtag-hashtag itu tertentu itu. Dan kadang juga banyak yang numpang hashtag di Twitter ketika kita sedang naik gitu dengan konten-konten yang sangat bukan kita sama sekali, seperti konten porno, konten-konten yang jual beli apa itu nggak jelas seperti itu. Sering kita diperlawankan di Twitter, di YouTube itu dengan orang-orang yang sesungguhnya tidak ada sangkut pautnya dengan kita secara langsung. Yang sedang panas siapa itu kemudian disinggol-singgolkan. Mentang-mentang kita pernah bilang sesuatu di tempo hari waktu kemarin misalkan itu. Sangat sering itu motif-motif ekonomi dan politis. Ada enggak yang di luar itu? Nafsu, pokoknya kepuasan mengadu domba, kepuasan ngerusak, kepuasan. Kan ada memang mental seperti itu. Ada mental seperti itu Mbak Nur, di Facebook pernah ditemukan juga ketika dia ditelisik lebih jauh afiliasinya kemana. Dia pokoknya paitan sengit Mbak Nur kalau konco-konco itu menyebutnya. Oh iki arek-arek paitan sengit dengan Mak Iyah atau dengan figur Simbah gitu, itu sering kita temui. Jadi ada yang nyileh cangkem, ono sing pancen ora seneng karo aku karo Mak Iyah. Oke, saya kira bentuk-bentuknya mungkin ada tambahan Pak Tup. Tadi berapa Tup, tambah Tup? Ditambahin aja Mas Tup. Ya sebenarnya Mas Angga sudah mengungkapkan semua. Yang paling susah di tangani itu kan yang paitan sengit itu ya. Karena kadang-kadang dia tanpa motif politik, tanpa motif duit gitu. Pokoknya sengit, anggaran Mak Iyah lewat sengit. Itu kan yang paling susah gitu. Sering juga ya Mas Angga, biasanya itu di Facebook bukan di aplikasi lain gitu. Karena Facebook kan memang lebih massal dibanding Twitter, Instagram gitu ya. Facebook kan dari ibu-ibu arisan, terus Facebook juga dijadikan sumber primer dari grup-grup WA, gitu-gitulah. Matur nuwun. Nambah sedikit. Jadi kalau dilihat polanya ya di Twitter, mungkin teman-teman nanti juga bisa nambahin. Di Twitter itu lebih kepada urusan yang motifnya politis seperti itu. Kalau Facebook itu kita bisa jumpai yang paitan-paitan sengit. Itu banyak sekali juga. Entah karena kita dulu pernah disangka menyinggung satu komunitas atau kelompok tertentu, kemudian masih sampai sini dibawa-bawa urusan itu. Dia terus-menerus jadi kompornya itu di situ. Kalau di Twitter ya itu politis tetap.
Ada nggak yang motifnya itu numpang beken gitu? Banyak, Nah, contohnya seperti apa itu? banyak. Ketika di Twitter kita pakai hashtag KC Januari, KC Februari atau MS Februari, MS Maret itu kan naik jadi trending topik di Indonesia, sangat sering sekali, bahkan langganan kita naik di situ tiap bulannya. Nah di situ sering orang posting foto selfie di mana atau barang dagangannya promo di situ pakai hashtagnya MS itu. Itu motif yang biasa dan itu memang korbannya siapapun. Numpang dodolan gitu Numpang ya? dodolan. Oh, oke. Karena memang pada hari tertentu gelaran Mak Ayah di mana-mana itu kita waktu itu sedang naik trending topik. Jadi dia ngikutin terus kapan ini ada trending Kapan topik ada Mak terbaik. Ayah nih? Ah. Nah itu momen jualan bagus. Berarti itu Ya, kan pokoknya ada berbagai macam bentuk ya. Itu kalau di surat Al-Hujurat kan sangat jelas. Anda baca surat Al-Hujurat ayat juz 26 itu kan semuanya sangat jelas. Atuhibu antakulalah ma'akihi mayitan fakarih tumuh gitu ya. Itu kan jane mangan badang Thomas. Aku dipateni terus dikerakoti kan gitu. Maknya dipateni dikerakoti. Jadi itu pemakan bangkai istilah saya. Dan itu istilah Quran. Apakah engkau, kata Allah, apakah engkau tega memakan, menjadikan daging saudaramu sendiri menjadi lauk dari makananmu, padahal sudah kamu bunuh saudaramu itu dan kamu sebenarnya jijik melakukannya. Jadi di Al-Baqarah itu ada soal ghibah, soal nek yaktabak ba'do ghibah, jadi orang ngerasani satu sama lain. Medsos itu kan memang adalah perpanjangan tangan dan perluasan globalisasi dari rerasanan ya kalau bahasa Jawa tuh. Lah pokoknya ngerasani wong bendino penggaweane. Gitu. Nah, menurut Mas Helmi sebenarnya bentuknya kita semua sudah kenal lah. Mungkin sekarang kita minta saran kepada teman-teman kuwi terus kudu piye awake dhewe nek ngono kuwi. Misalnya progres kan cuma melakukan sejumlah antisipasi, ada yang bisa, ada yang tidak. Mungkin bisa diceritakan apa Zaki, apa Helmi sendiri, apa siapa? mungkin saya kira Mas Penyo ini yang bisa bercerita. Monggo Mas Penyo. Biar lebih, karena dia yang langsung berhubungan dengan. Ayo, masa gak iso ngomong nera ya di WA wae. Sini. Oke. Sini agak ke sini. Ben ketok. Kowe ra numpang beken mungkin. Nggih, jadi sebenarnya macamnya sangat banyak ya kalau di medsos ya. Ada juga yang tadi mungkin urusannya cuma eksistensi, caper. Jadi ada yang misal dia mengupload terus semua konten tentang Ma'iyah, tentang Mbah Nun, itu urusannya biar dikira dia itu orang dalam, ring 1 jari ini gitu loh. Ada ringnya Mas di sini Mas, ring 1. Jadi terus ketika nanti dia sudah dianggap ring 1, nanti dia akan ditanya banyak orang, update Cak Nun di mana, Mbak Nun di mana, hari ini di mana, kegiatannya apa aja gitu, jadwalnya sebulan di mana gitu. Jadi ada juga yang seperti itu. Kalau yang apa ya jenenge ngono. Ada yang bikin akun official Cak Nun loh. Oh, ada. Banyak sekali itu. Ya itu saya minta informasi. Saya dulu pernah mendengar sampai 26 nama saya dipakai untuk akun Facebook, 26 akun. Nah tadi saya mendengar lagi ada Cak Nun official di Facebook ya. Jadi Kowe kudu follower dhek melu dhek. selama ini kan kalau yang dari kita itu tidak pernah ada yang pakai nama misal M. Hain Najib tok atau Cak Nun saja gitu, enggak ada. Pasti kita pakai nama caknun.com. Entah dotnya pakai titik atau DOT. Jadi di semua medsos itu kita pakai itu. Nah, jadi yang seperti yang tadi kita dikasih tahu sama Mbah Nun, ada Cak Nun official. Lagi berarti ada Cak Nun yang tidak official. Tapi kalau dicari username-nya itu sudah beda. Kan ada nama display yang ditampilkan, ada kalau dari URL-nya itu kalau di browser kan ada
Nah itu kan sudah beda, itu bisa kacau ndak karu-karuan. Nah kalau nama memang bisa diedit siapa aja gitu loh, terserah mau pakai nama siapa aja terserah. Nah itu biasanya konten-konten seperti itu, ya kadang ada yang baik, ada yang ya cuma nyuplik-nyuplik apa istilahnya dari tulisannya Simbah, dari apalah yang kontennya baik lah pasti gitu. Tapi mayoritas yang seperti itu biasanya nyupliknya nggak tepat. Jadi tadinya misal konteksnya kita bikin video itu konteksnya A. Jadi video durasi 10 menit konteksnya ini, dia nyuplik satu, misal yang buntutnya, terus nanti dia tambah cuplikan lagi yang dari video yang lain, lara nyambung gitu loh. Loh ini sudah beda konteksnya, nggak di situ gitu loh. Nah biasanya akhirnya yang jadi misleadingnya kan di situ. Pemahamannya sing paling ciloko itu ketika audiennya sing cuma ngintip-ngintip di Maiyah, yang cuma pernah dengar dia menulis Maiyah itu makiyah pakai K. Nah audien yang seperti ini yang rawan. Audien yang menulisnya makiyah, saya baru datang dari makiyah gitu loh. Jadi kalau mungkin kalau dari teman-teman sini sih saya yakin sudah aman lah, sudah safety lah. Sebab kalau teman-teman yang ada di bawah Simpul, insya Allah sudah safe lah, sudah aman. Tapi yang audien yang seperti ini, nah ini nanti dia bawa ke keluarganya, keluarga apa ke teman-temannya kan sudah biasanya sudah luar biasa gitu loh, efeknya sudah luar biasa. Kalau yang apa tapi, kembali ke tapi juga jangan lupa, sebenci apapun orang kepada saya, kalau ketemu cium tangan. Itu Termasuk orang tuanya, termasuk istrinya gitu. Meskipun dia ngomong jelek sekali di Facebook tentang saya, tapi kalau dia ketemu saya, dia seperti macan yang ketemu pawang kan gitu. Nah kalau yang di YouTube selama ini kita lakukan itu akhirnya kita itu menggunakan regulasi yang kita bicaranya hukum. Jadi ya urusan hak cipta, copyright. Karena yang bisa kita lakukan di YouTube dunianya ya memang seperti itu. Jadi ketika dia nyolong videonya kita, yo kadang kita omongi baik-baik. Kalau masih bisa. Kalau sudah tidak bisa yo hantam. Jadi kita report videonya menit ini durasi apa menit ini detik ini yang nyolong, kita report, dia kan pasti kena strike. 3 kali strike kan tutup channelnya. Jadi kita menggunakan itu dan ya korbannya sudah lumayan banyak. Ada yang subscribernya 400.000 itu pernah kita nutup channelnya dia, dan ya dia ngaku kalau itu memang cari uang untuk keluarganya, untuk menafkahi adik-adiknya, katanya minta maaf, terus katanya mau nyumbang sini butuh berapa gitu. Tapi kita kan pasti tidak usah gitu mas, kita ajak ketemu. Kalau mau datang ke Jogja gitu loh. Dia ngakunya orang Aceh, ngakunya. Tapi nggak ada. Satu pun sampai sekarang nggak ada yang kesini. Satu pun nggak ada. Ya ada yang kalau diomongi baik-baik, biasanya kita cari akunnya di mana. Selain misal dia di YouTube, kita cari akunnya yang lain mungkin di Twitter atau di Instagram atau di Facebook. Kalau ketemu kita omongi baik-baik dulu. Ada 1-2 yang manut, videonya langsung dicabut. Tapi rata-rata sangat jarang, rata-rata ngeyel dan ya terpaksa kita pakai cara keras juga gitu loh. Resikonya strike itu. Dalam 1 minggu berapa kali Anda melaporkan gitu-gitu? Saya pernah update status di Facebook itu ya. Isinya list report copyright. Itu mungkin ada sekitar 60-an video itu antri untuk ditutup sama YouTube. Itu setelah kita report, itu pas saya lagi judet, lagi rantai duit, gitu pekerjaan saya. Tapi lagi rantai duit ya mungkin berkurang gitu. Jadi rodok kejem. Itu memang apalagi yang judulnya diganti terus diadu domba, yang sudah tidak karu-karuan, misal Cak Nun versus UAS gitu. Videonya nyolong dari kita, jelas-jelas nyolong. Ya sudah, nah itu kita udah nggak kompromi lagi, kita hajar. Dan insya Allah kalau
kita reportnya valid, itu pasti langsung ditutup. Enggak dalam hitungan hari kok itu, hitungan jam itu sudah kita dapat reportnya, ditutup videonya. Artinya pihak YouTube juga sangat memahami laporan Anda tadi itu ya, dan sikapnya cepat gitu. Kalau report seperti itu kan di YouTube setahu saya kan manual, Mas. Jadi pekerjaannya Google, pekerjaannya YouTube itu memang kerja manual, verifikasi manual. Jadi itu bukan mesin yang kerja, tapi manusia. Jadi dia nanti mencocokkan, oh iya nyolong. Kalau nyolong itu kan dia cross check gitu ya. Iya. Kalau nyolong kan memang itu sudah sebenarnya nggak melanggar kita, tapi melanggar peraturan di YouTube sendiri. Regulasi di YouTube ya. Jadi di YouTube itu regulasinya jangan pernah menggunakan video atau gambar orang lain tanpa izin. Itu jelas di community guideline, itu jelas. Makanya kalau kita debat sama mereka, yo kamu itu kalau mainan YouTube mau AdSense, mau main iklan atau main nyari duit di situ, baca community guideline-nya. Jangan cuma upload aja loh. Yang kamu langgar itu peraturannya YouTube. Makanya YouTube nggak ada kompromi sama itu. Kalau urusannya copyright ya. Artinya kita memberi input kepada YouTube, kemudian YouTube menerapkan regulasi itu. Iya, gitu ya. konsisten lah. Konsisten. Tapi ada yang tidak bisa terjangkau toh. Misalnya tulisan. Kalau selama ini yang belum yo, termasuk yang nyolong audio terus gambarnya diganti, misal itu belum ada regulasinya atau bagaimana? Masih ambigu ya sebenarnya, masih kita masih mencari polanya terus seperti apa, karena secara kepemilikan itu sebenarnya intelektual kan, hak oh ya Mas Batu ya, kekayaan intelektual itu loh. Jadi termasuk foto, audio, suara ya, itu kan sebenarnya termasuk kekayaan intelektual. Tapi secara regulasi di YouTube itu bentuknya seperti apa? Kalau lagu jelas, kalau lagu kita sudah bisa menempuh, selama lagunya itu kita rilis lewat digital, nanti jenengan kena namanya ada konten ID. Jadi misal jenengan sekarang pakai lagunya Kiai Kanjeng yang misal kayak Tombo Hati ya, itu nanti kena konten ID. Jadi jenengan nggak bisa bakal cari uang dengan lagu Tombo Hati, karena uangnya nanti ke sini. Kalau sampean nekat mengiklankan itu gitu loh. Nah itu konten ID. Kita sudah sampai ke sana, sampai ke ranah sana, beberapa album sudah kita rilis di sana. Tapi kalau yang sifatnya seperti ini, istilahnya mau coba-coba seperti ini, terus dijupuk audio netok, gambare dia ngevlog sendiri pakai kamera di batuk itu, terus jalan sekian jam untuk ngisi itu, untuk ngisi videonya itu loh. Wah, ciloko tenan tau itu. Nah itu kita masih belum regulasinya masih anu lah, kita masih cari-cari terus gitu seperti apa nanti kemungkinannya. Semoga kalau kita baca undang-undang copyrightnya Indonesia itu sih masuk sebenarnya gitu loh. Cuman kan masalahnya ini regulasinya kan regulasi di YouTube, bukan cuma urusan hak cipta Indonesia gitu loh. Mungkin seperti itu. Oke. Atau mungkin Anda punya saran-saran supaya bagaimana kita ber-YouTube yang baik dan benar gitu dan cepat. Ada enggak? Oh, ya enggak ada ya. Ya natural aja lah gitu loh. Kalau memang kontennya bagus, saya pikir yo tinggal perjuangan aja kan gitu loh. Yang penting kontennya original, orang nyolong gitu. Kalaupun mau pakai kontennya orang lain kan sudah disediakan ada lisensi. Selamat datang Pak Yai Muzamil, silakan. Ada lisensi Creative Commons, ada lisensi GPL, ada macam-macam itu loh. Caknun.com beberapa hari ini terakhir kita pakai image dari luar, karena kita memang nggak punya stok dari luar. Tapi itu sudah saya pastikan image itu free to use, aman. Lisensinya namanya CC0, Creative Commons 0. Jadi mau dimodif, mau nama penulisnya apa, nama fotografernya ditulis atau enggak, sumbernya ditulis atau enggak, mau kita otak-atik seperti apa, bebas. Itu kita pastikan itu. Linknya ada jelas, sumbernya ada jelas. Jadi kita selalu seperti itu, sangat hati-hati untuk urusan-urusan apa intelektual, kekayaan seperti itu gitu loh. Kalau sekedar apa yang merupakan hak kita atau hak Anda kemudian disebar secara ilegal oleh teman-teman, itu kan bukan yang kita keluhkan. Okay. Yang kita keluhkan ketika disobuntut, diadu domba, difitnah-fitnahkan. Okay.
Jadi nyilih cangkem kuwi lho. Nek ming apa sing wis ana terus disebarkan kembali, ndak ada mungkin bukan itu yang kita keluhkan. Ya. Yang kita keluhkan adalah ketika itu dipotong, dicari empasis yang berbeda, konteksnya dibolak-balik kan itu kan. Itu nanti kan berakibat sangat buruk kepada orang yang tidak teliti dan kurang sungguh-sungguh di dalam menghadapi informasi kan gitu. Nah, itu yang kita tanyakan, nek sing kedadian ngono kuwi terus menurut sampean piye? Saya belum akan menjawab sendiri soal itu, tapi saya mendengarkan dulu dari Anda semua. Jadi kan ada penyikapan secara hukum, ada penyikapan secara kultural, dan ada penyikapan secara spiritual sebenarnya kan begitu. Kalau mau dicari poknya. Nah kalau secara hukum kan sejauh progres bisa melakukan, sudah melakukan. Seperti yang diceritakan oleh Benyo tadi. Secara kultural kan soal sikap kita. Arep kendo-kendo wae apa melu emosi malah terseret terus malah tambah ngerusak sak piturute, itu kan kultural ya. Nah, yang ketiga baru spiritual. Ya Mas, silakan. Ada yang jamaah Ma'iyah sebenarnya pengen nge-share tentang ilmu Ma'iyah, tapi sebenarnya karena tidak memahami konstruksi berpikir Mbah Nun atau Ma'iyah, misalnya dia mengikuti udah sampai semester 8 misalnya. Padahal itu harus melalui tahapan-tahapan kerangka berpikir yang sebenarnya runut gitu. Akhirnya menimbulkan multitafsir, dan multitafsir itu kadang nggak pas gitu loh, kadang terus di bawahnya itu komentarnya itu biasanya ada yang malah menjadi menyerang, ada yang membela, ada yang padahal sebenarnya konteksnya tidak seperti itu. Nah kalau masih biasanya saya messenger cuma ya opo ngono nganune maksudnya itu apakah seperti itu, cuma seperti itu sebatas itu. Kalau mau debat di dalam komen ya sama aja. Itu medianya apa? Facebook biasanya. Saya mengikuti itu cuman. Ya, misalnya saya ngelihat gini, Ma'iyahan ya, ngomong gini jam pertama, terus nanti teman-teman langsung bikin apa di Facebook, apa di Twitter gitu ya. Potongan kalimat dari saya, yang itu nanti bisa out of context, bisa tidak tepat, bisa menimbulkan salah paham, dan bias-bias kan begitu kan maksudnya ya. Nah, itu sebenarnya saya tidak mengkategorikan itu sebagai kejahatan. Beda kasusnya. Itu bukan kejahatan, itu memang kelemahan manusia. Wong saiki aja meneh kok Twitter ya. Iqra itu ya. Iqra kemudian menghasilkan ada Iqra-nya mazhab Syafi'i, ada Iqra-nya mazhab Hanafi, bukan Hanifah loh ya. Ada mazhab Maliki, ada mazhab, ini saya cuma dapat wacana dari Kiai Muzamil ya. Bukan saatnya saya tidak tahu itu, siang tadi semua mendengar bahwa saya tidak tahu itu. Saya hanya menikmati saya sangat awam. Ya, Iqra saja. Tadi kita bicarakan kok, jadi jarak dari Allah ke malaikat Jibril ke Nabi Muhammad, itu kita anggap maksum, itu kita anggap tidak ada bias. Jadi kalau Allah menyuruh menyampaikan wahyu, itu sudah tidak ada masalah. Tapi dari Nabi Muhammad ke ulama ke kita itu di situ ada jarak bias yang luar biasa. Dan lahirlah kelompok-kelompok yang bermacam-macam, NU, Muhammadiyah, Sunni, Syiah, 4 madhab dan seterusnya, sampai ada 212 sampai ada segala macam itu karena bias dari kata Iqra. Jadi Iqra-nya Allah di Quran itu beda dengan Iqra yang ditangkap orang. Dan itu kan yang menghasilkan madhab-madhab, bias-bias, permusuhan-permusuhan sampai politik dan seterusnya. Nah, itu bagi saya itu alamiah. Itu bagi saya itu memang manusia itu lebih lemah dari itu. Jangankan wong saiki Pak Muzamil ngomong itu di Bangkalan. Kata Bangkalan saja itu sudah bias kok. Bangkalan di otaknya Pak Muzamil sudah beda dengan Bangkalan di otak saya kan gitu kan. Itu aja sudah beda. Jadi saya masih bermurah hati untuk tidak melihat itu sebagai kejahatan. Yang sama kejahatan adalah kesengajaan untuk mengadu domba, kesengajaan untuk memotong-motong, kesengajaan untuk apakah motivasinya politik, apakah
cari uang atau apapun, tapi ada kesengajaan yang kita sebut kejahatan tadi. Kalau anak-anak Ma'iyah bikin apa dari Ma'iyahan spontan dia upload apa kalimat 2 kalimat itu masih bagi saya itu manusia memang begitulah. Kan Atau gitu. bahkan gini ya, kalau kasusnya Facebook atau Twitter, kalau misalnya teman-teman lagi Ma'iyahan kemudian dia mendengarkan apa yang disampaikan Mbah Nun, itu kan pasti ada bagian-bagian yang dia sangat merasa yang disampaikan Mbah Nun itu penting buat dia. Lalu dia kutip di Twitter atau di Facebook. Itu kalau kami malah menghargai kalau itu bagus. Itu pernah beberapa kali kita ambil dan kita tayangkan. Gitu, Pak. Asalkan quote-nya tadi memang bagus gitu, sesuai. Karena kadang-kadang kan jenengan memperhatikan ada yang tidak terperhatikan oleh Anda, tapi oleh teman yang lain diperhatikan. Jadi itu malah saling support secara intertekstualitas. Kalau muatannya memang oke gitu, nggak ada masalah itu. Meskipun bisa juga kepala jadi kaki jadi kepala, bisa juga. Tapi itu tetap manusiawi, itu biasalah. Wong ulama-ulama mazhab aja ada di wilayah itu juga gitu loh. Jangankan cuman jamaah kan gitu. Ya mungkin redaksinya agak beda dikit, tapi maksudnya kan masih bisa tertangkap gitu. Kan ada kasus yang seperti itu. Periwayatan kan nggak mesti verbatim banget. Jadi yang kita maksud sekarang itu sebenarnya adalah yang memang jahat itu loh Mas. Yang memang jahat. Ya memang kalau soal Pak Tanto misalnya memberi nasihat, ya sudah imun saja, yang penting kita kebal aja terhadap itu semua loh. Nah soal imun, aku imun wae orang yang medsos, aku ke zaman tahun 70, saya SMA kelas 2 saya sudah dibegitukan di Jogja ini. Selama saya jadi seniman di Jogja, saya sudah mengalami pembiasan, kedengkian dan semuanya itu selama 30 tahun lebih. Ketika Tanto masih baru masuk kuliah di AMI waktu itu di Suryo Diningkratan ya. Bukan soal saya kebal atau tidak, tapi mesake wong sing menjadi korban dari itu karena ketika dia mendengar informasi yang bias, kemudian dia menggunakannya dan memasukkannya ke dalam hatinya dan pikirannya, terus dia berpendapat seperti itu dengan seluruh hidupnya, kan mesake wong kuwi. Jadi kita sebenarnya dalam rangka melindungi banyak orang, mencoba cari cara untuk melindungi banyak orang dari yaktab ba'du itu. Jadi ghibah satu sama lain itu loh. Karena tidak mungkin jamaah Ma'iyah terus setiap kali mau mengutip apa dari Ma'iyahan terus konfirmasi dulu ke progres, kan tidak mungkin Mas. Kan langsung dia menikmati di lapangan itu, nulis di handphonenya terus keluar, ya tidak apa-apa lah. Kalau sejauh itu masih enggak apa, cuman kalau yang sengaja mengadu domba, perdebatan seru antara Cak Nun dengan UAS, aku ketemu ya orang tahu gitu loh. Terus sing terakhir ono Megawati, ono Hasto, ono Sopo segala macam, yang sebenarnya itu betul-betul fitnah. Jadi menungso itu memang teman sekalian lebih baik iblis daripada manusia. Kalau mau terang-terangan Pak Muzamil, iblis itu sportif. Dia bilang tidak mau sujud kepada Adam, tidak mau sujud. Dia tidak pura-pura. Dan meskipun teorinya keliru, tapi dia memakai cara berpikirnya secara jujur, gitu kan? Bahwa lo gimana wong Adam dari tanah, saya dari api, masa api menyembah tanah, kan gitu kan. Itu dia punya argumentasi dan dia tidak curang di dalam berargumentasi gitu loh. Kalau manusia kan cetha atau manusia dari medsos itu cetha nek menungso ki curang, uri, jahat ya toh, penuh dengki, apa meneh. Semua sifat-sifat yang buruk itu ada pada manusia. Nah, yang kita diskusikan malam ini adalah kira-kira saranmu kudu piye? Dengan skala tidak ada penyikapan hukum, ada penyikapan kultural, dan ada penyikapan spiritual. Kan gitu. Nah, itu yang kita tunggu dari teman-teman. Jadi kalau meladeni itu kan jumlahnya tidak terbatas. Dan untuk melacaknya kan juga tidak mudah karena tiba-tiba ada di mana, begitu rupa sehingga tidak tercover sama sekali. Sehingga saya sebenarnya yang saya tunggu itu, kalau jalan keluar hukum juga terbatas, ya seperti yang dilakukan Penyo dengan YouTube itu. Tapi kan juga ada paket-paket lain yang belum terumuskan secara hukum. Kemudian kalau jawaban kultural itu kan sangat ruwet, frekuensinya juga sangat tinggi, gitu. Jumlahnya sangat banyak sehingga sangat sukar. Yang menurut saya paling gampang itu jawaban spiritual.
Allah mengatakan barang siapa menyakiti hati kekasihku maka aku menyatakan perang kepadanya. Nah, Pak Muzamil mungkin bisa ben kuwi ngerti hal. Man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harbi, itu sabda Rasul. Barang siapa yang menyakiti kekasihku, maka saya umumkan perang kepada orang itu. Nah, kalau Allah yang merangi kan nggak bisa diprediksi dari mana. Itu saya kira yang paling istilahnya hampir bukan hanya sekarang, cuma sekarang karena medsosnya ini begitu rupa ya. Imam Syafi'i itu saja dalam syair-syairnya itu memuat seperti itu. Dalam diwannya itu memuat kata-kata seperti itu. Contoh Imam Syafi'i pernah berkata begini, yukhatibuni safihu bikulli kubhin fa akrahu an akuna lahu mujiba yazidu safahatan wa azidu hilma ka'udin zadahul ihraqu tiba. Itu salah satu syairnya Imam Syafi'i yang luar biasa ya. Yukhatibuni safihu, orang-orang bodoh berbicara tentang aku bikulli kubhin, dengan segala keburukan, fa akrahu an akuna lahu mujiba, maka aku tidak mau untuk menjawabnya, gitu ya, kata Imam Syafi'i. Berarti kan terjadi gitu ya. Jadi orang-orang bodoh bikulli kubhin, dengan segala keburukan, kata Imam Syafi'i. Apa? Kenapa tidak saya jawab, kata Imam Syafi'i? Yazidu safahatan wa azidu hilma. Setiap kali dia mengatakan keburukan tentang saya, maka kualitas kebodohannya semakin bertambah, dan semakin saya diam berarti saya semakin sabar. Itu kata ini. Jadi apa ya? Kalau keburukan orang ke kita semakin banyak, semakin keras, berarti kita kan justru semakin sabar. Gitu ya. Ka'udin zadahul ihraqu tiba. Saya mau seperti kayu gahru dulu. Apa kayu gahru? Kayu gahru semakin dibakar semakin mengeluarkan wanginya. Nah, Imam Syafi'i itu ya, semakin dibakar biarlah semakin semerbak wangi itu. Nah, ini Imam Syafi'i. Jadi memang seperti itu memang ya dialami di mana-mana dan termasuk beliau, gitu ya. Ya, termasuk beliau ini. Ya, kita doakan mudah-mudahan, dan saya yakin bukan mudah-mudahan lagi. Saya yakin justru beliau itu dengan begitu akan semakin disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Akan semakin disayangi oleh Allah taala. Jadi orang itu semakin dijelekkan orang, itu Allah akan semakin sayang, gitu ya. Kenapa? Karena ada alasan bagi Allah untuk semakin menyayanginya, gitu ya. Nah, kalau kita itu tidak dijelekkan orang, tidak difitnah orang, tidak dibully orang, terus Allah mau mengasihani kita itu apanya? Nah, kan gitu. Nah, mudah-mudahan saya yakin, ya, saya yakin. Saya sebetulnya paham juga, kan saya aktif di Facebook juga, gitu ya. Saya paham serangan-serangan terhadap beliau, dan saya sengaja diam karena saya itu, wah, ini Mbah Nun akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Ta'ala, gitu saja saya. Nah, malah saya tuh semakin senang terus gitu saja. Kenapa? Karena saya percaya kepada kata-kata Imam Syafi'i tadi itu, gitu ya. Jadi orang yang berbuat seperti itu akan semakin bodoh, sementara orang yang diserang itu justru akan semakin tambah meningkatkan, begitu. Satunya semakin turun, satunya semakin naik. Gak mungkin orang yang pekerjaannya seperti itu kok diangkat derajatnya oleh Allah, itu gak mungkin. Dari mana jalannya? Gak mungkin. Itu saya kira gak ada jalan orang seperti itu. Ada yang begini. Jadi kalau saya nge-share Facebook, terus misalnya ada jenengan sama jenengan itu. Nah, ini kalau dulu dia tuh langsung masuk, kan ibaratnya kalau Facebook itu kan
Facebook saya kan ibaratnya rumah saya gitu ya, ibaratnya rumah di dunia lain gitu ya. Nah dia itu nyerang, doh ngundang teman-temannya sama penyerangnya itu, sehingga ibaratnya ini tengkar di ruang tamu saya, menjelek-jelekan beliau supaya saya tahu. Nah saya kan tak lihat saja gitu. Oh iya tak gitu kan saja. Karena saya punya pedoman tadi. Nah terus pernah ada buzzer yang menawarkan ke saya, menawarkan diri, gitu ya. Memang saya hebatnya teman Mak Iyah ini gak ada buzzernya, termasuk progres ini. Pernah ada buzzer menawarkan diri ke saya untuk nangani mereka ini, gitu ya. Ini harus dianu Pak, gini-gini, sudah biar saja. Kalau sampean sembauh mana kekuatan sampean, masa kan masih lebih kuat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau Allah Taala yang nangani, akibatnya itu tidak di luar yang kita duga, biarkan saja kata saya. Jadi, nah sekarang mereka ini karena tidak saya gubris, Pak Tanto, kan nggak saya gubris, maunya itu kan biar saya muncul jawaban kan. Jadi dia masuk ke halaman saya, maki-maki supaya temannya diundang semua, sehingga terkadang sampai 300 Pak Tanto. Temannya itu 300 yang ibaratnya apa? Ya maki-maki di ruang tamu saya tadi. Nah, setelah gak saya gubris mereka berhenti. Sekarang berubah cara. Jadi kalau ada saya nge-share apa, mereka ini apa itu? Tulisan saya itu di mesin media apa? Di screenshot pasat di shoot ya. Terus dijadikan status dia, temannya diundang semua dan saya di tag. Nah, berubah. Saya tetap tidak terpancing. Wah, apa ini kata saya. Ini nah lama-lama mungkin sekarang dia bosan. Dia bosan. Sekarang malah berhenti sudah. Bosan dikira kita itu dikira orang yang seperti itu gitu loh ya. Saya punya pedoman kepada Imam Syafi'i tadi, kalau orang bodoh itu kita layani, maka dia akan semakin merasa diperhatikan gitu loh. Maka memang tidak saya perhatikan gitu ya. Dan ya terkadang memang sangat memancing emosi ternyata itu. Tapi kan kita tidak boleh terpancing. Itu saya kira kalau saya secara spiritual dan mungkin cara Allah Subhanahu Wa Taala menyayangi beliau dengan cara seperti itu gitu ya. Dan saya yakin dari pembacaan saya berbagai macam serangan itu sama sekali tidak mengurangi apapun dari beliau, tidak mengurangi. Dan secara kalau makom, nah ini makom ya, makom kan justru insya Allah malah saya yakin dengan seperti itu beliau makomnya akan lebih tinggi gitu. Dan itu saya yakin sekali gitu ya. Saya kira seperti itu dari saya. Terima kasih. Ada dua hal Pak Muzamil. Pertama, alhamdulillah saya kan juga memang tidak punya akun apa-apa ya, kecuali canun.com ya. Itu pun kan bukan saya, tapi saya mendukung saja. Tapi kan aku rantai Facebook, rantai Twitter, rantai Instagram, rantai kabeh. Tidak punya. Jadi saya artinya tidak melakukan apapun terhadap semua serangan itu. Tetapi yang kedua gini Pak Muzamil, apakah Anda pernah tahu secara personal orang-orang itu? Ono sing ngerti ora? Ono sing ngerti uripe piye ora? Misale sapa nyerang aku kuwi ning ndi alamate, bojone piye, anake piye, sak pitu uripe piye, ono sing ngerti ora? Kan rata-rata gelap ya, rata-rata itu kan itu bandem watu di kegelapan gitu kan, sehingga jadi dia bertopeng kegelapan, tidak hanya bertopeng tapi bertopeng kegelapan. Saya andaikan ada peluang teman-teman sekalian, tolong perhatikan hidup mereka, tolong perhatikan dia mendapatkan apa dari itu semua. Karena dari kalimat yang Pak Muzamil baca awal tadi, barang siapa menyakiti kekasihku,
Jadi bukan dia nantang perang Allah, Allah yang mengumumkan perang kepadanya. Jadi jangan remehkan Allah dan jangan remehkan cintanya. Dan kita ini rino wengi lho, tresno Gusti Allah rino wengi lho. Dan saya bulan kemarin kan menyarankan tolong diperbanyak sholat malam Anda setelah jam 12 malam sampai sebelum subuh itu mbuping biro nek saya ditambahi. Supaya kita punya hak untuk sambat kepada Allah, ya Allah, tidak ada loh yang memenuhi hatiku kecuali Engkau. Tidak ada yang mengalir di darahku kecuali kerinduan dan kebutuhanku kepadamu. Kan begitu. Jadi konco-konco kuwi terlalu bermain-main terhadap Allah, terlalu bermain-main terhadap sebab akibat. Dan kalau Anda bisa melihat, coba lihat hidupnya, dia akan dapat apa. Lihat aja. Gitu. Pratekke wae dhek entuk apa, ngalami apa dan seterusnya, karena saya mengalami seperti itu sebelum medsos juga sudah saya alami selama 30 tahun di Yogyakarta, dan saya melihat bukti-bukti betapa Allah itu punya konsistensi dan punya kesungguh-sungguhan cinta kepada hambanya yang mencintainya. Itu ya. Aku mungkin bisa cerita secara pribadi kepada Mas Tanto ya tentang teman-teman saya di Jogja, karena saya dari dulu digituin, Mas. Sebelum ada medsos aku wis dikenokke ngono, aku mesti disingkirke, aku mesti disalahke, aku mesti dikambing hitamke, sak piturute lah. Itu pengalaman saya sebagai seniman itu hampir 70% begitu semua di luar karya-karya saya. Gitu. Dan saya melihat sendiri, mengalami sendiri bagaimana akibatnya kepada teman-teman saya itu. Yang saya sampai hari ini tetap menganggap mereka sahabat saya dan saudara saya. Ini pokoknya intinya kita semua mari kembali kepada kepercayaan kita yang penuh kepada cintanya Allah kepada hamba-hamba yang mencintainya gitu ya. Gitu. Tingkat cinta itu sedemikian rupa sampai ke satu tataran di mana Allah menganggapmu kekasihnya. Dan kalau kamu sudah kekasihnya Allah, maka yang menyatakan perang kepada orang yang menyakitimu adalah Allah sendiri, kan begitu. Apa bahasa Arabnya tadi Pak Muzamil? Adan bil harbi. Jadi itu kalimat yang sangat keras loh. Aku menyatakan perang kepada dia yang menyakiti kekasihku, kan begitu. Itu serius. Makanya saya ingin Anda didelok jajal kae sing do ngono-ngono kae ngalami apa uripe. Gitu ya, karena saya mengalaminya sudah 50 tahun sejak saya masuk Jogja tahun 1968. Saya mengalaminya, bahkan sejak kecil saya mengalami dialektika seperti itu Pak Muzamil. Sejak pra PKI sampai zaman PKI sampai Orde Baru, saya mengalami banyak hal soal-soal itu, dan saya bergaul sangat banyak dengan para waliullah, para aulia ya, di Jombang, di Sidoarjo, di Kendal, di mana-mana gitu ya. Bukan saya menyatakan bahwa saya kekasih Allah, tetapi saya kira ada rumus yang sangat jelas dari Allah, bahwa kalau engkau menyakiti kekasih Allah, menyakiti orang yang mencintai Allah sehingga Allah mengakuinya sebagai kekasih, maka kamu tidak perlu memusuhi Allah. Allah yang memusuhi kamu, Allah yang menyatakan perang kepadamu. Adan tuhu bil harbi ya. Jadi itu kalimat yang sangat keras loh. Allah kok ngejak perang gitu, menyatakan perang. Kuwi serius loh Mas. Kuwi serius loh Mas. Ora ming kaya wong kesantet loh. Kuwi ming sial-sial bendina ya iso, bentuknya bisa bermacam-macam. Kue angger bangun apa-apa jugruk, angger ngedeki apa-apa mesti loyo lagi dan seterusnya. Ada banyak sekali paketnya Allah yang tidak terbatas. Oke, saya kira gitu. Saya punya teman yang saya tahu pernah menghina beliau itu di medsos. Tapi karena jaraknya jauh dari sini, jauh sekali. Tapi kalau di medsos kan dekat gitu loh ya. Saya tidak tahu ada apa pada suatu waktu dia tuh tiba-tiba maksa ingin ke tempat saya pada tanggal 17 begini, pada tanggal 17, dan akhirnya orang tersebut itu pokoknya mau ikut ke Mojopat. Saya kaget, loh ini kan kemarin yang menghina-hina. Ternyata saya tidak, sampai sekarang baru malam ini saya ngaku sama beliau ini. Hanya beliau itu ingin menemani saya masuk ke ruangan di dalam itu, dan saya nggak tahu waktu itu dia hanya nyium tangan ke jenengan dan tidak duduk diam gini, setelah itu nyium tangan lagi terus pulang. Nah itu saya nggak tahu apa yang terjadi, sampai sekarang nggak saya tanyakan gitu loh. Dan sekarang berhenti orang tersebut. Ini teman saya sendiri soalnya, ya teman-teman sesama NU nya lah dengan saya gitu ya. Nggak tahu apa, pokoknya
tiba-tiba malam itu pokoknya saya mau ikut gitu. Ya ayo. Waktu itu mau datang ke rumah saya dulu ke Kretek, gak usah ketemu di jalan saja, saya bilang gitu. Terus akhirnya ikut, minta masuk, dan ya itu ternyata hanya ingin salaman, mungkin merasa itu suatu kesalahan. Karena waktu itu keras anunya, pernyataan dia keras sekali di Facebook itu. Dan ya begitu, sampai sekarang nggak saya tanyakan, gitu ya. Nggak saya tanyakan. Ya mungkin ini kalau dia nonton mungkin merasa merasa itu sama saya waktu itu. Pak Muzamil, ada beratus-ratus cerita seperti itu. Iya. Dan Pak Muzamil mohon percaya bahwa tidak pernah saya tidak memaafkan seseorang yang minta maaf kepada saya. Dan itu berkali-kali ya. Dan saya pasti langsung memaafkannya, tidak pakai proses. Langsung saya lus, langsung saya peluk, langsung saya maafkan. Termasuk di Maiyahan kadang-kadang datang mereka itu ya. Artinya Allah sendiri mengatakan bahwa kasih sayangku mendahului amarahku, kan begitu kan. Jadi semarah-marahnya Allah sebenarnya Allah tetap menomorsatukan Rahman Rahimnya, kasih sayangnya, halimnya, kan begitu. Nah saya juga tidak boleh tidak seperti itu, artinya siapapun, tapi kan syaratnya minta maaf Pak. Nah kalau tidak minta maaf kan terus gimana kita ngasih maaf kan gitu, wong dia tidak minta kan gitu. Nah ada sejumlah cerita-cerita yang lain sebenarnya teman-teman sekalian. Saya tidak mengatakan bahwa saya ini seseorang yang bagaimana-bagaimana, tapi menurut saya intinya adalah kita jangan terlalu berani kepada pengetahuan Allah kepada manusia. Allah itu tahu semuanya dan sampai detail, sampai selembut-lembutnya. Innallaha latifun khabir. Latifnya jelas, khabirnya ini yang menakutkan. Karena cara Allah mengabarkan hasil dari kelembutannya kepada manusia, kelembutan penglihatannya kepada manusia, nanti dikabarkan bisa dengan azab, bisa dikabarkan dengan rizki, bisa dikabarkan dengan peringatan, bisa dikabarkan dengan macam-macam. Jadi latifun khabir itu para ulama, para mufasir kan menerjemahkan khabir itu tidak tegas mengabarkan ya. Mengabarkan itu kan bukan berarti ngasih tahu secara mulut atau kata-kata. Mengabarkan kan bisa dengan tanda. Apalagi semua ayat itu adalah tanda-tanda. Jadi Allah bisa mengabarkan apapun kepada siapapun dengan cara yang tidak terbatas jumlahnya. Nah saya membuka ini semua teman-teman sekalian, tidak urusan saya, ini adalah urusan kita semua. Jangan sampai kita bermain-main terhadap kesungguhan Allah. Karena Allah sangat bersungguh-sungguh di dalam menciptakan manusia dan semua alam semesta ini. Kira-kira gitu Mas Helmi. Sekarang kita dengarkan satu nomor dulu dari Kiai Kanjeng. Cukuplah air mata dilelehkan, jangan lagi darah dikucurkan, berhentilah membangun kebodohan. Hadirlah matahari masa depan,
sengsara, pagi hari yang cerah menggantikan. Bangun kembali dari kematian, belajar daripada kehidupan, temukan nama putra masa depan. Jangan teruskan nasib yang malang. Cukuplah air mata dilelehkan, jangan lagi darah dikucurkan, berhentilah membangun kebodohan. Hadirlah matahari masa depan, berakhirlah kesengsaraan, pagi hari yang cerah menggantikan. Bangun kembali dari kematian, belajar daripada kehidupan, temukan nama putra masa depan. Jangan teruskan kasih yang bangun kembali dari kematian, belajar lagi pada kehidupan, temukan nama putra masa depan. Jangan teruskan nasib yang malang. Untuk indar ya, untuk pengiling ya. Jadi kalau kita disakiti orang, terus kita bilang bahwa kita memohon ada sebab akibat, bahwa setiap orang melakukan segala sesuatu ada risikonya, itu tidak berarti bahwa kita ingin orang yang menyakiti kita itu celaka. Kita bukan sedang bicara bahwa orang yang menyakiti kita itu akan mendapat celaka atau bencana. Guru saya yang asli sejak kecil adalah ibu saya, dan ibu saya sangat menekankan bahwa kepada orang yang jahat kepada kita itu kita bukan mendoakan supaya dia mendapatkan bencana atau celaka. Kita menomorsatukan memohon kepada Allah agar teman-teman kita yang menyakiti kita itu mendapatkan hidayah dari Allah. Meskipun nanti bisa jadi berdasarkan dialektika antara watak orang itu dengan kehendak Allah itu produknya bisa celaka gitu ya.
Karena orang yang tidak mau dikasih hidayah berarti dia akan mendapatkan sesuatu yang terbalik dari itu. Tapi di dalam hati kita sendiri yang kita lakukan adalah selalu memohonkan hidayah kepada mereka semua. Nah, bentuk hidayah itu bisa juga adab. Bisa juga adab. Nah, jadi kita bukan memfokuskan diri pada ingin orang itu menjadi celaka, tetapi selalu kita landasi dengan permohonan hidayah kepada Allah. Karena Allah itu kepada makhluknya ya cuma hidayah, Pak. Hudan linnas, hudan lil mutakin, hudan lil mu'minin. Jadi Al-Quran itu salah satu contoh saja bahwa sikap utama Allah kepada hambanya dan ciptaannya adalah sikap hidayah. Sikap memberitahukan, memberi timbangan dan tuntunan-tuntunan begitu. Jadi kita juga tidak akan mencita-citakan, mengobsesikan celakanya sesama manusia oleh kita, seburuk apapun kelakuannya kepada kita. Tapi tetap kita melandasinya dengan memohon kepada Allah agar menurunkan hidayahnya. Kalau kata ibu saya dulu, nek anjane wong gak gelem, nek anjane wong gak gelem dikai hidayah ya babak cake. Gusti Allah kayak hidayah dengan caranya Allah sendiri kan. Tapi itu kan semua terserah Allah. Tidak karena menuruti kita, tetapi karena Allah sendiri memiliki maha keadilan yang luar biasa. Mungkin kita sekarang bisa mendengarkan Mas Tanto ya, responnya apa saja kita serahkan kepada beliau. Kira-kira apa Cak Nun? Piye? Apa ya? Sementara ini kalau soal medsos ya, saya sudah ikhlas. Kalau kotaknya HP itu apa? Yang ada kotak huruf-huruf ini namanya apa nyebutnya? Keyboardnya ya. Keyboardnya saya itu sudah yang baris kedua itu ada E. Kalau huruf kan agak angka 2, ini mesti salah. Jadi nek nulis S mesti jadi A atau D gitu ya. Tapi saya ikhlas, anggur salah orang mang didandake gitu. Jadi angka 2, Z, E itu salah terus gitu. Jadi saya bisa ketika ikut, saya kira Cak Nun malam ini saya tak nasihati kamu Cak, saya mencintai kamu gitu loh. Iya toh, saya tolong tak menasihati. Wong ini aku harus nyebut ra enak WA grup saya itu ono rektor, saya rawani gitu. Ada bintang top juga, agak menteri wis midun, ada istana, ada melu Gus Dur, terus melu 212, katanya yang cerdas itu HP berisik sama Cak Nun, ada kalimat macam-macam lah. Saya bagian WA grup ini Jakarta gini, wah debat Pancasila, RUU, tanganku tak ngenek ki. Padahal kuwi legend barang kuwi. Ya jajare Prabowo, jajare aku ngene. Pancasila lahir dari apa? Soekarno apa? Enggak, dari Bali, Pancadharma. Ya bener ki. Pancasila lahirnya di mana? Dari Kamboja, ya bener ki. Kowe lak isone mung Latin karo Arab, ora ngerti Sanskrit. Aku dodolan Profesor Sugi yang baca Lentera. Kira-kira ini sekarang sedang ada keotik ya. Situasi chaos. Baik, kalau sebelum 20 tahun sebelumnya itu katanya post-truth itu kekacauan teks ya. Sekarang dicampuri live IG, streaming, cangkemnya juga kacau gitu loh. Jadi saya mohon aku krungu, saya kan guyonan rada liar. Jadi nek wong ngledengi aku ki enak banget. Sama Pak Jainuddin ada. MZ Jainuddin kok ya. Pak apa? Pak Muzamil, saya nama aja lupa jadi sulit dendam. Saya sulit dendam ya. Saya nggak lukai Pak Jainuddin MZ itu kalau di Magelang saya maksudnya ya Pak Muzamil. Bayangkan itu. Apa nggak bikin salah paham itu? Huruf macam-macam gitu loh. Saya kira Jaya Suprana juga begitu, gitu. Ada legend, ada apa-apa. Saya bisa deket karena saya bebas loh. Ketika diskusi serius, agama gini, aku tanganku ngene. Meh gelut kok. Sebetulnya datang ke sini itu saya juga mau, lebih penting mau tanya dia, bukan soal itu. Untuk meramaikan dunia, Cak Nun mewakili saya, tolong ngomong tentang Hagia Sophia. Karena saya sudah 4 kali, saya mungkin seluruh kota di dunia yang saya paling betah hanya duduk di gang, hanya di Selat Bosporus, hanya lihat Laut Hitam itu saya paling senang seluruh dunia dari Berlin, Paris, New York, apa-apa.
paling seneng saya memang Istanbul, saya nggak ngerti. Ya 1000 tahun sebelumnya. Saya mau tanya soal Gulen sama Erdogan. Gulen yang lari kemana-mana, kebetulan tadi saya anaknya Cak Nun juga sekolah di situ. Tapi sekarang dia lari di Amerika misalnya. Terus soal Hagia Sophia, minggu depan kelihatannya mau jadi masjid lagi. Padahal sebelahnya sudah ada Masjid Biru, sebelahnya ada Night Bazaar yang kuno, sebelahnya Universitas Istanbul juga tua. Di atasnya Sultan Mehmet sudah ada museum, ada rambutnya Kanjeng Nabi, ada tongkatnya, ada giginya segala macam. Kalau saya bukan soal gereja sama masjidnya. Bangunan itu, bangunan batu itu adalah peradaban 1000 tahun. Situs itu setidaknya, situs daerah situ Babilonia, Romawi kuno itu kan 1000 tahun sebelum Yesus. Artinya ini kan sebelum ada agama pun manusia sudah mulai beradab kira-kira gitu. Nah, sebetulnya saya malam ini datang untuk testimoni Cak Nun daripada nanggapi orang-orang yang menderita. Orang yang di medsos itu maaf ya, itu melanjutkan penderitaan sejak Pak Harto, sejak zaman Gus Dur, sejak SBY sampai itu kan masih menderita, kan kasihan. Kalau dia bisanya nempel dia. Wong saya aja misalnya Pak Sehagung, masa enggak memanfaatkan Cak Nun? Ya tak bisiki kowe lak Kristen to. Sing laik lak ming 50 to. Nek arep entuk rezeki mumpung Kristen melu makya. Engko kowe sing nonton 900.000. Nah, sekarang dia main di Malang, di entomologi serangga. 2 kali profesor pertemuan serangga dia. Terus untuk melindungi terumbu karang, Pak Seh main di welak kere 5 gunung. Nah, mainnya di kolam renang. Terus di laut. Ya ijen terus ditabui iku cangkeme dhewe, kan lumayan. Harusnya April ini berangkat ke Paris. Wayang serangganya gara-gara ini nggak bisa. Padahal ini 5 gunung rezekinya harus ke Pak Citra Anjilin, harus main di Makau. Terus terbangnya kan lewat Hong Kong. Terbang saya bilang, ada Wuhan. Pak Citra ya nggak ngerti apa-apa. Enggak kok, Hong Kong jauh dari Wuhan gitu loh. Aku ngerti bariki orang mangkat gitu loh. Kira-kira gitu. Jadi saya tahulah. Ngalami betul karena saya dulu ada kedekatan-kedekatan yang non politis, tapi waktu yang 45 tahun bersama Cak Nun itu kan iki mbiyen Saifullah Fatah jagong nang di belakang rumah saya sama Teten Mas Duki. Baru kuwi Teten saiki dadi menteri iki, terus entah kesepian terus melu Anies Baswedan, tiba-tiba fotonya tak unggah terus nesu mbek aku kabeh. Engko nek aku ngunggah ngene iki Cak Nun, saya paling padat kan. Kalau di medsos paling banyak dengan Cak Nun. Ya mesti komentari macam wong kuwi saiki apa? Wah macam-macam nek tangan. Wong kuwi apa? Wong nang WA grup ya metu terus. Tapi saya kira ini karena orang ini memang terlalu kreatif. Kekuasaannya tidak 5 tahun. Sejak muda itu memang ini wong metu terus ide deh. Jadi saya hari ini mau nyalahkan dia ini. Pikirannya itu multidisiplin kan. Sekolah sastra, pindah politik, pindah seks, pindah ngece wong, pindah ngece juara 1 di Indonesia dia loh. Liane kan 5 tahun terus mati, terus kiri meneh, sakit jantung, meninggal. Iki orang mati-mati, piye. Jadi ini ketoknya nek dhek jangan nyalahkan lah dia. Ini teruskan aja lah. Nabi Muhammad dia mungkin saya nggak tahu punya sense humor enggak? Yesus Muhammad itu ada juga ya. Nah, mungkin Nabi Muhammad kalah lucu sama ini loh. Karena di sini di padang pasir kan lucu angel ya. Arang nongkrong tuh. Wah ini, jadi saya banyak sekali. Pembelaan saya aja kalau sama dia tuh, nek tak rekam, dia mesti seneng. Lembelo dia tuh ngarang dewe saya. Bukan berdasarkan kebenaran ini. Jadi karena yang kontroversial itu gelendingi kan macam-macam loh. Saya yang Cak Nun nggak denger. Kalau dengar dia, lesan ya terutama. Kalau di medsos bagi saya tahulah agak intelektual atau apa, saya hampir nggak baca. Tapi saya tahu persis. Yang lesan kan saya cukup liar untuk macam-macam, nggak ada beban apa-apa. Gitu. Jadi, gelendengi aja jadi kreatif dia. Orang ini misalnya dia, Pak Musamil gelendengi lain-lainnya tidak kreatif, hanya itu saja. Begitu gelendengi Cak Nun, kuat 3 jam.
Bahkan saya pernah, mungkin Cak Nun ingat sekali ini saya ulang-ulang. Terkenal hanya soal sepele loh. Saya nongkrong di Pak Slamet itu ya Cak Nun. Nongkrong ini orang tak sebut lah. Ini 7 orang itu terkenal semua ini. Kalau saya sebutkan tahu lah. Nongkrong 3 jam gelendungi Cak Nun. Ya karena orang kayak gitu indah, digelendengi aja indah. Gelendengi itu juga adrenalinnya kan kalau orangnya bahannya menarik gitu loh. Kehidupannya itu intuitif loh. Yang gelendengi juga intuitif, semangat. Tiba-tiba 2 jam itu Cak Nun datang. Pakai BMW sing anyaran biyen lho. Asem to karo Novia. Lek gelendengi iki Novia, majalah Tempo ya. Oh Gatra. Terus Menteri di Dalam Negeri siapa itu? Yang orang Minang itu. Apa? Bukan Suparjo Rustam. Bukan. Orang Minang, orang Padang. Tentara itu. Cak Nun datangin le bedek tepat. Apa tau? Dilala Cak Nun itu yang diduduki saya. Ini tokoh-tokoh yang terkenal. Saya enggak sebut ya. Bar gelendungi, Cak Nun begitu. Cak Nun datang pakai BMW yang jelek itu ya. Jelek kayak itu bekas tuh kayak itu. Karo Novia, padahal yang gelendungi ya soal BMW, soal Novia, soal Cak Nun. Ini faktual loh. Jadi Cak Nun, tolong saya tak menghibur kamu, Cak. Kamu memang berbakat untuk diceritani macam-macam lah. Untuk bahan inspiratif kamu tuh. Kalau tadi Tuhan tuh memberi petunjuk, kamu itu memberi inspirasi gitu. Jadi wong jahat pun udah kreatif gitu loh. Untuk ngololo ini dan koeksistensi kan ini menarik gitu loh. Pembacanya jadi banyak. Saya kira Anda tahulah kenapa Ahmad Dhani sekarang pengikutnya 8 juta, kenapa Deddy Corbuzier 10 juta ya, kenapa Mardi Guwo banyak sekali dengan teori. Saya nggak tahu konspirasi, pokoknya dia bakatnya pinter untuk menata ilmu ekonomi dan lincah hafalan. Anak itu saya kira waktu SMP bakatnya Mardi Guwo begini. Jadi ketika ada momen ini jadi gitu, jadi siap jadi presiden masanya. Kalau saya cukup 4 kali ya, cerdas gitu. Dan dia bagus kalau di Indonesia gitu loh, karena harus baca itu semua gitu loh. Kira-kira ya dengan teori konspirasi, bagus. Pokoknya itu cerdas, tapi ya hanya baca berapa kali gitu loh. Karena terlalu lancar toh. Saya bisa nebak 5 tahun lagi, saya kira harus entek bahannya. Nah ini kan enggak entek-entek. Umur 18, 19, mulai kerja keras. Ini aja agak aneh kok menurut saya. Cak Nun dalam 2 bulan ini agak aneh. Mungkin karena di rumah jajar Mbak Novia sama anak. Renungannya kan jadi baru gitu. Ada agak sedikit lain lagi ini. Ini Cak Nun yang baru. Bahkan kemarin saya sempat ada inspirasi Cak. Hijrah Cak. Aku ya omah kayak tak serah ke bojoku kabeh. Terus kita nyewa lemah 1 hektar cedak Merapi ya loh. Sing kosong wit-witan tok. Nyontoh Nabi Muhammad dari Mekah ke Medina, kita dari sini ke sana ngono. Ya rada ngarang sini, ora semang visi-visi. Sing duwe visi dan misi itu lah Jokowi, Prabowo, ke Kalimantan gawe pangan, kita wong loro aja wis cukup kok. Wis viral kuwi, dan viral penting ya. Dengan di 1 hektar kita sewa 25 tahun. Mungkin saya matinya 15 tahun lagi, dia nek iso 14 tahun. Maksudnya nek 14 tahun dia mati dulu, saya kan iso nunut kuburannya dia. Nek aku mati saya, kuburanku nang ngene Cak Nun enggak boleh di situ. Nek dia di situ, saya jajari gitu loh. Kuburannya loro. Itu kan ngerjekeni wong akeh ya. Daripada ekonomi macam-macam kan misalnya begitu. Itu betul untuk saya inspirasinya begitu. Di sana aja gitu. Penontonnya jarak 3 meter, orang yang 1 meter. Karo numpak wedhus ngono, wae banget kok. Wah, kebo wit-witan. Sing siji jaga jarak kudu menek wit. Penontonnya harus IG live sama streaming semua, khusus untuk dunia. Pentasnya pengajiannya jam 5 untuk Inggris. Wah, besok lagi Maya yang dengerin khusus New York. Ngono kan rame itu. Saya bayangannya malah imajiner gitu loh. Bukan menyelesaikan Indonesia, menyelesaikan wong-wong keserakat itu ya. Kan mesake ya, dia harus anal. Mek noto ngeritik Cak Nun saya kira
terlalu banyak. Kalau saya Jokowi saya kira tahun 2025 sudah kesepian balik nang Solo, duduk dulu, paling tak WA. Pak Jokowi sepi, ya kene mampir mendut timbang kowe delek-delek ngono kae lho. Kan saya juga ngalami setelah selesai kemarin minggu lalu si SBY ngarang lagu itu 5 gunung, Gunung 5. Gunung 5 ki cilik-cilik nang Pacitan kae lho. Kaya gunung apa kae lho. Asem kene iki wis Gunung 5 Merapi Merbabu disaingi SBY Gunung 5 cilik-cilik nang Pacitan kae lho. Asem goleki lagune. Yo elek banget tapi yo ora apa-apa to wong wis presiden ngarang sekali seneng ngarang lagu. Kita tunggu aja lah. Ini semua sudah pertandingan kan calon 2024 saya tunggu gitu loh. Ini terlalu cepat waktunya ini. Jadi Cak ben sehat Cak. Kowe tetep edan terjang terus wae. Ning nek iki mau arep nyentak-nyentak hukum karma ya terus ke wae. Awas kowe kena hukum karma ngono ya ora apa-apa ben deg-degan kowe. Kowe pancen rusak. Saya ngalami betul banyak hal. Cuman saya kebetulan saya merekam orang gelendengi teman seniman, teman apa, memang paling banyak kamu. Ya, tapi aku ya setuju dalam, podo Pak Muzamil, Pak Jainuddin, apa ya, Muzamil. Memang pernah saya nelpon beliau ini langsung jawab, ada apa Pak Zainuddin? Inspiratif karena dia itu multidisiplin dan apa saja gitu loh. Dari ini arkeologi, pindah kebatinan, pindah Banaspati, pindah Hindu, pindah Buddha, pindah seni, pindah. Tapi saya jujur aja, ya paling betah. Ini anak saya Ragil, saya ajak. Juga dalam rangka itu anak nomor 1, ular-ularnya kawinnya dia. Anak nomor 2 dia. Sekarang anak 3, sesuk nak nikah ya pasti dia lagi kan. Wong ini aja saya punya ide harusnya tanggal hari ini kan. Saya sudah ngundang ke Mendut, mau tak kasih pakaian, bosen toh pakaiannya putih-putih gini. Jadi kan tak pakai soreng, pakai apa topeng ireng, lumayan lah. Nah musiknya ngono misalnya gitu loh. Pokoknya yang ngarang kehidupan baru gitu loh, kayak Walt Disney atau apa. Kalau nanggapi itu, saya kira belum selesai. Apa disrupsi ya. Disrupsi ini saya kira fenomena yang Indonesia paling kacau. Kalau Cina agak dibatasi, Facebooknya ditutup kan. Jepang punya mesis, memang ada batas semua. Kalau kita, waduh, ada kasus selingkuh. Saya kebetulan, kalau Anda pribadi ya, ndelok akun. Kalau saya kan konco 1 itu mewakili wong 50 kakak. Jadi kedekatannya itu 15 tahun, 20 tahun. Jadi fenomena ngololo antar ini salah paham dan sebagainya itu saya agak tiap hari tapi sudah jadi hiburan. Jadi kalau selingkuh, wah lucu-lucu loh selingkuh wong desa itu. Wong wis ora nang Kapolwil kok ana jeneng cah wedok iki dijenengi Kapolwil. Maksudnya nek bojone nginguk, wah iki Kapolwil ngono. Dadi bojone ora curiga karena dia selingkuh sama Kapolwil. Padahal kuwi wedok, padahal Kapolwil sudah enggak ada di mana-mana. Wong wedok liyane ditulisi jaksa gitu loh. Ada lagi yang ditulisi Cak Nun. Kurang ajar. Dana. Maksudnya dia tiba-tiba rapat jam 3 Cak Nun. Ki wis adus. Berarti dia didohke bojone, iki ana rapat nang Pak Tanto. Jadi rumah saya itu tempat fitnah untuk rapat. Maksudnya dia lungo izin sama istrinya itu kalau rapat kan boleh. Tapi mangkate 2 jam 10 kae lho. Terus jam 2 datang ke rumah saya foto-foto supaya latar belakangnya itu rapat. Tapi wis bar keramas kayak loh. Berarti kan jam 10 sampai jam 2 entah show time di mana misalnya gitu loh. Ini wah ya wis tak nikmati ya lucu ya. Selingkuh zaman disrupsi ini gitu loh. Wih itu kreatifnya macam-macam. Dan saya kira Cak Nun juga ngerejekini banyak orang ya. Kalau ini pikirannya positif ya. Kalau yang jelek-jelek saya juga nginjen ya. Yang setengah intelektual, yang setengah ini, yang booster gini. Tapi saya tetap merasa energinya Cak Nun lebih baik
dia pasti akan meninggalkan sesuatu yang terlalu lengkap untuk sekedar misalnya 01, 02. Itu kan sesok wis bosen lagi ya, sudah jenuh lah. Tapi Cak Nun yang selama 40 tahun kan ada desa bagian dari Indonesia, bagian desaku. Nah, sekarang mungkin akan bicara dalam konteks COVID misalnya dan sebagainya. Suko anakku ini tak ada di Suko, waduh, anak saya itu tak jai, maksudnya ben kenal sabrang gitu loh, karena dia tak dudoi Rendra, Garin, Bre, Cak Nun barang ini isi hurung ada jarak usia ya, terus dia ngintip sabrang ini ada teks-teks yang rada dekat, komposisi bahasanya gitu loh. Itu kalau Cak Nun seperti, maaf ya Cak Nun, kayak bintang Robert De Niro, Rendra, berarti ya pahlawan, tapi sih gue Farah misalnya gitu loh. Nah, dia ini, kok ini kayak omong soal medsos ini, medsos Jepang kan loh, sing pertandingan Pipo sama Pipo sebulan diisi coro. Bluk dadi unek sing kalah iki corone mlebu weteng. Jadi ini kasus Jepang juga aneh-aneh ngene, ndelok kene. Sekali Tempo ngomong, minimal ada fotone karo Cak Nun ini kan lumayan. Yo. Kowe ngomong iki medsos, ini ada yang terkenal fake news, hoax, terus kejahatan medsos, penipuan atau Trump ya. Trump di sini kesannya kayak COVID, ini rambutnya kayak ngono, tapi kamu juga nonton Trump yang sense of humornya misalnya. Terus anarki Jepang dan sebagainya di dalam entah itu podcast atau YouTube atau apa, setidaknya kowe omong apa ngono lho. Sing iki sayang sabrang ora ketok bapak isik. Ya nuwun sewu kalau buat ngungkapin pendapat pribadi ya masih susah ya, soalnya ini saya belum tahu lapangan juga gitu kan, jadi ya segitu aja lah, nggak bisa ngomong banyak juga saya ya. Iki nek kanca-kancamu nek nglendengi Cak Nun piye? Aja wedi khusus kiai satu ki aja wedi nek mbek Gus Mus, Mbah Maimun hati-hati nek iki Cak Nun mumpung ki boloku wis tetep wis to makome iki wis selamat gitu kan. Cak Nun ki sekolahmu Katolik Sanata Dharma nek do nglendengi piye ngono. Ya jarang sih ada yang nglendengi. Wedi apa? Mungkin, tapi ya saya nggak tahu kenyataannya kayak gimana tuh. Jadi ya coba dengerin dari macam-macam sisi aja, kita nampung aja lah, gitu aja. Kok cendek-cendek ngono. Iya. Ora arep ngepus opini ku. Oh. Nek kae keliaran dicuduk wae to. Ditanya jawab dulu ya. Iya. Kowe ndelok Donald Trump piye? Ini Donald Trump yang populer begini, kesannya gini, meh padha Rocky Gerung, kaya apa. Nek kowe sing delok sisi yang lain, ya silakan. Yang penting jangan terlalu ngelihat satu media aja, lihat media macam-macam, dinilai sendiri, itu biasnya di mana gitu. Sekalipun medianya kelihatan kelasnya internasional juga, kita ya nggak bisa tuh langsung bilang, oh ini kebenarannya gitu. Ya kita lihat ada media A, ada media B, ada media C, itu kepentingannya apa, ya sesuaikan aja lah gitu. Itu ya intinya jangan terlalu percaya sama kebenaran media, itu kurang. Kalau misalnya kita pengen yang tahu benernya, ya kita bandingin aja gitu aja. Aku tak nggawe bapakmu bangga nang kowe ya. Ini soal bangga gitu. Ya. Jadi tadi kan kita sudah bicara bahwa kitab suci itu bukan informasi tekstual tapi hidayah. Kalau hidayah itu berarti kan tidak, jadi nek
nek teks itu kan lurus, ada alur gitu ya. Kalau hidayah itu kan bulat, jadi dia frekuensi, dia atmosfer kan gitu. Nah, apa yang dia omongkan tadi itu persis diomongkan oleh Tuhan di surat Al-Hujurat. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jadi yang diomongkan Suko tadi, dia bilang jangan hanya melihat satu media, harus melihat sebanyak mungkin, kemudian menimbang sendiri, dan kemudian punya kedaulatan untuk dengan akal sehatnya dan dengan logikanya mengambil keputusan dengan berdaulat. Dan itu kan ayat Tuhan. Jadi iki nek ayate upama kowe iki rada kiai to. Iki di surat Al-Hujurat ayat pira? Al-Hujurat ayat 12 juz 26. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Jadi kalau wahai orang-orang yang beriman, kalau engkau mendengar sesuatu atau kalau engkau didatangi, tidak harus orang, mungkin juga koran, mungkin juga media, maka engkau harus melakukan tabayun. Fatabayyanu artinya melakukan rekonfirmasi seluas mungkin, sebanyak mungkin, seragam mungkin, agar supaya kamu bisa punya bahan yang selengkap mungkin untuk menimbang yang mana yang kira-kira lebih masuk akal untuk disebut kebenaran dan seterusnya. Dan itu ayat Tuhan. Jadi ini terbukti bahwa kowe memahami Quran ora kudu iso bahasa Arab, karena Allah itu memberi hidayah itu sedemikian rupa baik lewat kata yang berbahasa Arab di Al-Quran maupun lewat gelombang saja atau melewat inspirasi atau lewat apapun saja. Maaf, ayat 6 ya. Ayat 6 ya? Ya, juz 26. Juz 26 surat Al-Hujurat. Itu surat ke berapa itu? Surat ke-49. 49 ayat 6. Ya. Itu cara berpikir dia itu persis seperti yang Allah suruh di surat Al-Hujurat. Al-Hujurat itu artinya kamar-kamar. Urip iki lak kamar kene curiga karo kamar kono kan menggui kan. Nah, itu Al-Hujurat itu artinya hajarun hujuratun itu kamar, kalau hujuratun ya singlenya. Hujuratun, betul ya. Hujuratun itu kamar, kalau hujurat itu kamar-kamar. Jadi hidup ini dalam kebudayaan, dalam politik, dalam ideologi, dalam apapun saja terdiri dari banyak kamar-kamar, sehingga kita harus punya kearifan dan objektivitas untuk tidak terlalu diseret oleh kesalahpahaman dan bias-bias di antara informasi antar kamar itu tadi. Jadi sebenarnya putra bungsunya Mas Tanto ini tanpa pernah membaca Al-Quran dia sudah mendapatkan itu, dan terbuktilah apa yang diomongkan oleh Syekh Nur Somad almarhum bahwa Anda mendapatkan hidayah dari Al-Quran tidak harus melalui nahwu sorof, mantik dan balaghah bahasa Arab, karena Allah sebenarnya yang di Quran itu kan hanya tandanya meng swara cengkrik ning kowe iso entuk jangkrik ning ndi wae, meskipun Allah menyebutkan jangkrik itu tandanya adalah krik-krik ngono kae. Nanti ayat Quran itu adalah tanda. Al-ayah itu namanya artinya tanda, bukan wujudnya, bukan bendanya, bukan sesuatu, bukan substansinya. Dia tanda-tanda dari suatu substansi yang luasnya bisa sangat tidak terjangkau oleh manusia. Jadi saya ingin bikin jadi anakmu kita terbimbing, akal pikirannya terbimbing, dan itulah gunanya menjadi manusia. Menggunakan akal pikiran, afala ta'qilun afala tatafakkarun. Dengan akalnya, dengan nuraninya dia bisa menimbang-nimbang keadaan sehingga dia bisa menemukan kebenaran yang relatif lebih sejati daripada kebenaran yang bias dan yang terpeleset, kira-kira seperti itu. Jadi itu anakmu ini religius banget. Kayak gue mulai begini gue hafal Al-Fatihah ora gue. Kayak lumayan gue. Sesuk kira yo. Piye. Surat Al-Hujurat ayat 6. Di surat Al-Hujurat itu semua tentang komunikasi, ya. Jadi misalnya medsos itu ada di surat Al-Hujurat, tentang rerasanan, tentang makan bangkai saudaranya. Ayuhibbu ahadukum ayakulalah ma'akhihi maitan fakaritumu.
apakah seseorang di antara kalian tega memakan daging saudaranya yang sudah mati, dijadikan lauk pauk dari makannya, padahal aslinya dia merasa jijik, tapi medsos itu membuat kita tidak jijik kepada penderitaan orang lain. Kita seperti memakan bangkai semua orang, kita maki-maki, kita bully, kita segala macam. Itu kan istilah Qur'annya memakan bangkai. Ya'kula lahma akhihi maitan. Jadi memakan daging saudaranya dijadikan lauk padahal sudah jadi bangkai. Siapa yang bikin dia jadi bangkai? Ya lemu ngerasani kuwi lak kowe jan mateni dhek. Kalau ada api dibilang air, maka matilah eksistensi apinya karena dia kamu rubah menjadi air. Jadi fitnah itu sebenarnya adalah pembunuhan, bahkan lebih kejam dari pembunuhan, karena tampaknya tidak membunuh padahal sebenarnya dia sangat membunuh. Makanya maitan fakarih tumu itu di Al-Hujurat ayat berapa kali itu? 12. Jadi semua hal-hal yang mengenai komunikasi 12, ada di surat Al-Hujurat. Termasuk ada walayak tabak ba'du. Jangan rerasanan satu sama lain. Rerasanan ghibah namanya. Ghibah itu amarnya apa? Fi'il apa? Kata kerjanya adalah yaktab. Iktaba yaktabu. Jadi wala yaktab ba'du ojo rerasanan satu sama lain. Kita akan merusak kebudayaan, merusak bebrayan, merusak kehidupan, merusak silaturahmi, dan itulah yang kita sebut kejahatan medsos itu, karena tanpa kontrol apapun kita ngerasani siapapun, kan begitu. Tidak berarti malam ini kita menghabiskan tenaga untuk mengeluh mengenai medsos toh. Sebenarnya medsos itu mau separah apapun saya dibully, itu sebenarnya jawabannya sederhana kok. Ibu saya pernah mengatakan pada suatu sore, jadi saya pada pemilu 1982 itu di fait accompli oleh P3 untuk berpidato di alun-alun utara. Artinya saya sudah diumumkan di koran bahwa saya akan tampil di kampanye P3 melawan Golkar dan PDI pada waktu itu. Dan saya tidak bisa mengelak karena sudah terlanjur diumumkan di KR, Bernas dan lain-lain, sehingga saya mau tidak mau harus tampil di alun-alun dalam kampanye itu. Kemudian kira-kira jam 3 atau setengah 4 sore sebelum saya harus berangkat ke alun-alun, ibu saya datang dari Jombang dan ibu saya mengatakan tanpa saya minta, tanpa saya sambati apa-apa, ibu mengatakan pokoknya wong urip iku nak nggawa apik ndek endi ae karo sapa ae dalam keadaan yo apa ae. Jadi saya kira semua urusan medsos itu selesai dengan kalimatnya ibu saya. Pokoknya hidup itu berbuat baik dengan siapapun saja dan dalam keadaan apapun saja. Itu sebenarnya sudah membereskan semua. Artinya semua yang kita cemaskan mengenai medsos itu sebenarnya sangat terjawab dengan sangat mudah oleh Islam dan tasawuf, Pak ya, dengan spiritualitas Islam. Jadi malam ini kita bukan menghabiskan energi untuk itu, cuman kita ngepake pemahaman kita terhadap manipulasi dan eksploitasi medsos itu. Tidak berarti kita sesambatan dan undat-undat, tetapi kita juga ingin bertatap muka untuk saling mendengarkan. Nek menurut kowe apik-piye, nek aku sederhana, nek aku wiritan wis ngono tok. Nek aku mung wiritan, nek aku mung spiritual, jawaban saya hanya spiritual. Terus-menerus meneguhkan silaturahmi kita dengan Tuhan, terus-menerus mengisi waktu kita dengan kesibukan dan konsentrasi dengan hadirnya Tuhan dalam hidup saya, cuman itu tok. Nah, kalau sudah ada landasan itu, kemudian kita bersihkan dengan astagfirullah sebanyak-banyaknya, baru kita, Tuhan tanpa kita omongin, tanpa kita berdoakan, kita sudah tahu apa yang akan kita butuhkan. Sampai tadi sore saya titip ke Mas Helmi, sampai saya dikasih doanya malaikat Jibril untuk keselamatan Nabi Muhammad SAW.